Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya mohon izin untuk share screen, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak, screen saya, Pak? Sudah kelihatan. Baik, Pak. Iya, Pak, saya mulai. Ini safety moment kita kali ini mengenai naftalik yang terjadi di proses plan ya. Ini kejadiannya di tahun 2020 ya di Norway. Ya, mungkin baik saya mulai. Apa yang terjadi tanggal 24 Agustus 2020. Ini refinery-nya ini miliknya Esso, jadi di Slangentangen, Norway sana. Jadi ada naphtha leak itu terjadi di proses plant. Jadi di piping ya, mereka sebutkan pipe seal, sebenarnya ini bagian dari piping section gitu ya. Nah, sebenarnya pipa ini sudah remove by mistake dari sistemnya mereka untuk maintenance program tahun 2008 ya. Namun karenanya mereka tidak melakukan inspeksi lagi ya. Kemudian tapi tahun 2004 mereka last inspection 2004 itu mereka lakukan, dan kemudian mereka remove dari sistem SAP itu. Kemudian di tahun 2013 sudah ditemukan, sudah di remove dari sistem SAP untuk maintenance ya. Jadi dia tidak termasuk di dalam strategi untuk maintenance, tapi masih tetap dipakai. pipa masih tetap dipakai. Cuma di remove dari sistem maintenance for some reason. Nah, apa yang terjadi? Jadi kalau ada di refinery seperti biasa, Pak ya. Jadi kalau ini kelihatan kursor saya di sini. Jadi kalau sistem pipa itu dibungkus dengan insulasi, ya, karena dia untuk menjaga temperaturnya gitu ya. Jadi ini ada insulasinya. Ini insulasinya semacam rokul begitu. Kemudian ini pipa bagian dalamnya. Kemudian bagian luarnya ini metal jacket. Jadi kalau dilihat itu seperti beginilah kurang lebih metal jaketnya. Jadi metal jaketnya, kemudian insulasinya, dan ini pipanya. Oke. Nah, kemudian ketika leak terjadi pada 2020, itu estimasi dari leak itu kurang lebih sekitar 10 liter per menit. Cukup besar, 10 liter per menit. Jadi dia terjadi di pipanya underneath insulasinya ini. Nah, total leakage-nya itu kurang lebih sekitar 4.400 liter, cukup banyak. 4.400 liter nafta yang loss of containment gitu. Untungnya masuk ke drain system, jadi tidak sempat escape ke lingkungan sekitar. Jadi ada di drain systemnya mereka, terkolek di situ. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini nafta ini sebenarnya potensial untuk kalau dia ignited begitu ya, dia ignited, ada ignition source, itu gampang sekali untuk terbakar karena dia sangat ringan ya, sangat ringan. Dan dia bisa kalau terbakar dan bisa eskalasi sampai ke pipe rack yang lain maupun sampai sistem proses yang lain begitu ya. Jadi bisa untuk menjadi fatal insiden di sini. Nah, untungnya tidak terjadi kebakaran, jadi ada operator yang mengetahui ada kebocoran, kemudian mereka melakukan antisipasi, shutting down pelan dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Ini kalau ini simplify dari blok diagram dari crude oil distilasi ya, Pak ya. Jadi mungkin rekan-rekan yang biasa di refinery, ini kalau ada kolom distilasi ya kayak gitu. Jadi bagian bawahnya ini yang paling berat, fraksi beratnya gitu ya. Kemudian ada lubrikan di sini yang kedua, kemudian ada diesel di tengah, ada kerosin, ada gasoline di atas. Nah, nafta ini paling tinggi ya. Jadi antara C1 sampai C9 di sini. Ya, dia petrochemical product gitu ya. Nah, gampang sekali terbakar. Jadi flash point-nya juga tinggi. Nah, kemudian dari PNID kalau dilihat di sini blok diagram, jadi kebocorannya di sini. Naptaliknya di sekitar sini. Jadi antara pompa sama cooler. Jadi kalau ini distillation tower-nya, kalau dari distillation tower bagian atas itu masuk ke separator, kemudian dia ini masuk ke cooler. Sebelum masuk ke cooler, ini ya yang kebocoran di sini. Ya. Nah, jadi kalau dilihat gambarnya ini pipe seal atau pemipaannya, kebocoran itu ada di sini kurang lebih ya.
Sini dari kebocoran. Jadi naftanya tumpah ke bawah, masuk ke drain system. 4.400 liter, banyak sekali. Nah, learning dari insiden ini Bapak Ibu semuanya bahwa direct cause dari leak itu dia karena tadi external corrosion underneath insulasinya itu 4 inci pipa, size 4 inci ya. Jadi karena dia tidak dilakukan inspeksi, dia hilang dari sistem maintenance system dari SAP tahun 2000, setelah diinspeksi 2004 gitu ya. Kemudian dia tidak masuk di situ lagi. Jadi mereka menganggap bahwa ini nggak perlu lagi diinspeksi, padahal itu sistemnya mestinya dia harus diinspeksi. Nah, kemudian tidak ada hydrocarbon gas detector yang terpasang di sekitar pipe seal tersebut. Jadi tidak ada fire and gas detector, ya. Nah, operator waktu itu melihat ada kebocoran ketika itu, ya. Mereka tidak melihat adanya mereka membawa ada operator yang dekat ke situ ya, yang juga menggunakan portable gas detector tapi tidak mendeteksi ya. Ini apa nanti saya sebutkan kenapa dia tidak mendeteksi, ya, ada penyebabnya. Kemudian ya saya sebutkan tadi ada pekerjaan yang melakukan hot work juga menggunakan portable gas detector juga tidak mendeteksi dari vapor tersebut. Nah, dan portable gas detector tersebut justru terpasangnya jauh dari lokasi kebocoran. Jadi di sekitar tersebut tidak ada gas detector ya yang dipasang. Ini learningnya. Jadi kalau ada sistem seperti kayak gini, sekalipun dia sistem pemipaan, tapi karena ada insulasi, kemungkinan ada kebocoran dan sebagainya, perlu dilakukan mapping dan dipasang fire gas detector hasil dari FNG mapping. Nah, ini kalau saya balik lagi yang tadi kebocoran di sini, ini sumber kebocorannya setelah dibuka insulasinya. Ya, jadi lihat korosi, eksternal korosinya parah sekali. Nah ini kalau dilihat ya, ini jadi plannya seperti gini. Nah ketika kebocoran ini terjadi wind, jadi angin bertiup ke arah ke bawah. Jadi kalau ini utara selatan, jadi ke arah ke sini dia, ke arah bawah. Nah makanya ada orang pekerjaan hot work di sini, ada gas detector sini, mereka kemudian ada operator sini menggunakan gas detector, mereka tidak mendeteksi adanya vapor karena windnya bertiup ke sini. Bayangkan kalau ini wind itu berbalik ke sana. Nah di sini ada furnace, jadi source ada potensial untuk source ignition, ada kena hot surface dari furnace. Jadi kalau ini anginnya bertiup ke sana, ini pasti sudah pasti akan flashback nih, akan flashback fire-nya, jadi bisa menyambar ke sini dan meledak begitu. Nah ini leak source-nya di sini. Ya sementara sistem dari firewater-nya itu ada di sini, ada sistem firewater system ada di sini, kemudian sini juga ada dilute system. Jadi kalau pun dia terbakar dengan posisi ini, ya, nah ini mestinya di cover dengan dilute system di sini dan firewater system ada di sini, hydrant system. Nah ini kebocorannya ada di sini. Wind bertiup ke arah sana. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu semuanya, Pak Edi, safety moment kali ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa maintenance untuk pipa itu sangat penting, ya. Kemudian yang kedua, FNG detector juga sangat penting, jadi perlu dilakukan FNG mapping untuk mengetahui perlu atau tidaknya dipasang fire and gas detector. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heldiansyah atas penyampaian safety moment sore hari ini. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Budi Yuwono. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Edi, terima kasih Bapak sekalian. Mohon izin untuk sharing Pak, ya mudah-mudahan nanti ada hal yang bisa bermanfaat setelah ini. Izin share screen ya Pak? Ya, silakan Pak. Mohon izin sudah tampak ya Pak ya? Sudah kelihatan Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, mohon izin di sini saya Waalaikumsalam berusaha warahmatullahi wabarakatuh. akan menyampaikan perihal apa namanya salah satu momennya salah satu kegiatan dalam kegiatan instrumentasi, yaitu pemasangan instrumen atau instrumen installation. Ini apa namanya mungkin bisa dikatakan pekerjaan yang bisa dikatakan hampir rutin, tetapi kadang sesuatu yang rutin itu kalau misalnya kita lengah atau lalai, kadang bisa menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya untuk pemasangan instrumentasi sendiri itu apa namanya secara teori itu hanya memakan biaya sekitar ya 20-30% dari budget untuk apa namanya dibandingkan budget equipmentnya. Tetapi pada kasus tertentu bisa juga itu sampai eksesif seandainya diharuskan sampai mendatangkan vendor atau pihak ketiga. Untuk abstraknya adalah bahwasanya dalam instrumentasi itu digunakan untuk pengendalian proses. Main goal atau goal utama dari pemasangan peralatan tersebut adalah untuk mendapatkan kondisi aman atau proses safety. Kemudian kita diharapkan juga ada akurasi atau keakuratan dalam pengukuran, kemudian keandalan atau reliability, dan secara ekonomis juga masuk. Kemudian untuk mencapai hal tersebut, maka hal yang berhubungan dengan setiap kegiatan produksi, termasuk di dalamnya instrumentasi, itu sedapat mungkin diinstal dan dioperasikan, dioperasikan dan dilakukan maintenance, dilakukan kalibrasi atau rekalibrasi, bahkan jika diperlukan dapat dilakukan modifikasi atau penggantian. Untuk memenuhi hal tersebut, maka setiap masing-masing instrumentasi memerlukan referensi atau guidance yang dapat menjamin bahwa kegiatan tersebut dapat dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, maka diharapkan dengan kegiatan ini, semoga hal yang sudah biasa kita lakukan ini bisa kita refresh lagi, atau mungkin nanti jika ada yang bisa didiskusikan, kita diskusikan lebih lanjut. Mohon izin, yang pertama kami menyampaikan biodata. Kami di Wono, tempat tanggal lahir Blitar, 27 Juni 1977. Lewat pendidikan, SD Karangsari 1 Blitar, kemudian SMP Negeri 2 Blitar, SMA 1 Blitar, kemudian kami menekuni instrumentasi fisika di Universitas Brawijaya, kemudian melanjutkan program insinyur di Gajah Mada. Untuk riwayat pekerjaan, kami bekerja di PT Kaltim Metal Industri Bontang, Kalimantan Timur dari 2003 sampai dengan saat ini. Untuk yang pertama mungkin sebagaimana yang ini Pak, yang sudah lazim, kita mulai dengan flowchart Pak, flowchart pemasangan instrumentasi. Jadi dimulai dengan persiapan, di situ ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Dimulai mungkin dari yang namanya basic design, kalau misalnya ada basic design dari teman-teman proses. Kemudian ada beberapa dokumen lain, seperti diantaranya adalah misalnya kita siapkan PNID, kemudian bill of material, kemudian persiapan support, kemudian layout dan sebagainya. Nah itu nanti yang apa namanya untuk proses awal itu setelah didesain itu akan ada yang namanya dokumen untuk disetujui atau for approval. Kemudian nanti setelah dokumen tersebut disetujui, maka akan muncul dokumen yang namanya for construction. Di dalam prosesnya untuk dari desain sampai dengan for construction disetujui untuk dilakukan eksekusi ini, kadang ada juga proses-proses yang mengharuskan adanya perubahan. Misalnya mungkin perubahan layout, kemudian perubahan spesifikasi, atau bahkan misalnya filosofi prosesnya misalnya ada terjadi perubahan atau bagaimana, itu nanti biasanya didapatkan dari hasil rapat-rapat. Kemudian setelah semuanya sudah dinyatakan disetujui, kemudian akan dilakukan fabrikasi, diantaranya fabrikasi support, kemudian backpoint, kemudian pemasangan flanges dan semua mechanical dan piping work.
Kemudian jika pekerjaan tersebut sudah dinyatakan oke, maka akan dilanjutkan dengan pemasangan instrumentasi. Jadi sebenarnya instrumentasi bekerjanya mulai dari sini, Pak. Dari setelah piping work dan dan tap point-nya sudah selesai. Mohon maaf Pak, itu apa ada yang minta flowchart-nya minta di-share nih Pak. Siapa? Nanti kami share, Pak. Muncul. Yes, Ya, ini belum muncul di layar, ya mungkin harus ya. Ini Pak, mohon izin Pak. Sudah tampil ya Pak ya? Sudah tampil ini Pak. Baik. Mungkin harus di zoom atau gimana, supaya lebih besar. Sudah terbaca ya Pak ya? Ya. Baik. Kemudian setelah setelah pekerjaan piping selesai, kemudian instrumen baru mulai start di sini. Instrumen field installation, baik itu transmitter, hookup tubing, wiring, conduit, kabel, continuity, dan sebagainya. Kemudian di sini ada yang namanya quality check. Jadi untuk untuk memeriksa mutu dari pekerjaan tersebut, kami menggunakan semacam checklist, Pak. Jadi ada beberapa checklist yang harus diisi. Itu nanti memastikan bahwasanya semua peralatan tadi sudah diinstal dengan sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian jika dinyatakan sudah sesuai, akan dilanjutkan dengan pekerjaan di dalam, yaitu seandainya menggunakan termasuk trap system, dia akan menggunakan logic solver seperti PLC. Kemudian jika dia adalah basic process control system, dia akan menggunakan DCS dan sebagainya. Kemudian akan dilakukan function test dan commissioning. Kemudian jika sudah semuanya dinyatakan selesai, maka akan muncul dokumen yang disebut sebagai SBO. Di sini nanti ada SBO itu diantaranya PNID yang jelas, kemudian yang lain-lain seperti dokumen-dokumen kalkulasi, kemudian dokumen-dokumen yang lainnya seperti loop wiring dan sebagainya itu nanti akan diattach jadi satu dan sebaiknya dimasukkan ke dalam satu file yang disebut sebagai historical. Jadi nanti seandainya ada masalah atau ada sesuatu di kemudian hari, lebih mudah untuk melakukan tracing dan penanganan. Baik, kami kembali ke tadi, Pak. Kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan dalam flowchart tadi, yang pertama adalah PNID, kemudian bill of material, support and piping work, kemudian tubing hookup, wiring diagram, control drawing, dan installation checklist. Bill of material ini sangat penting. Kenapa? Karena dari bill of material ini nanti akan ketahuan apa saja material yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut. Seandainya material tersebut sudah tersedia di warehouse, maka bisa segera dilakukan, bisa artinya siap dikerjakan. Mungkin sebaiknya juga yang sudah menggunakan SAP atau mungkin sistem maintenance yang lain bisa digunakan, yaitu langsung direservasi supaya tidak digunakan oleh pekerjaan yang lain. Kemudian seandainya jika tidak ada, itu bisa dilakukan requisition, Pak, pengadaan materialnya, karena belum tentu semua material yang digunakan dalam suatu pekerjaan itu ada semua di warehouse. Kemudian untuk support dan piping work ini misalnya seandainya pemasangan untuk flow meter misalnya menggunakan orifice, mestinya nanti akan ada pekerjaan piping seperti pemotongan pipa, kemudian pemasangan flanges, kemudian pemasangan tap point dan sebagainya, support untuk transmitter, kemudian selanjutnya tubing hookup, wiring hookup dan sebagainya. Ini mungkin sebagai contoh, Pak, kalau misalnya yang ini kelihatan langsung atau tidak, Pak? Mohon izin, Pak, untuk gambarnya. Gambarnya belum, Pak.
Ya. Kalau di tempat kami seperti ini, Pak. Jadi apa namanya, misalnya ini ada suatu PNID, kemudian ini ada suatu perubahan atau modifikasi, maka ada di stem dengan statement for approval, Pak. Jadi ini nanti akan dimintakan persetujuan dari engineering manager, process manager, dan maintenance manager. Untuk persetujuannya mungkin mengikuti dari tempat lain, seandainya mungkin ada apa namanya sesuai otoritas yang diberikan. Nah, bisa saja di dalam perjalanannya PNID yang sudah didesain seperti ini bisa saja berubah, Pak. Misalnya filosofi prosesnya misalnya berubah. Misalnya untuk kondisi saat ini diharapkan ini yang PAF, mau saya besarkan dulu. Ini jika FV001 fail, artinya kan dia fail close, Pak. Jadi artinya kan akan terputus semua. Artinya sistem tidak akan bisa masuk ke sistem. Nah, ini bisa saja mungkin pada awalnya memang seperti itu untuk kebutuhannya, tetapi bisa saja suatu saat ternyata di dalam perjalanannya diputuskan bahwasanya valve ini tidak perlu ditaruh di situ, tapi mungkin setelah bypass. Artinya apa? Artinya yang hanya dilindungi hanya exchangernya saja. Jadi nanti pada saat ada kegagalan di sistem, apakah itu di sistem instrumentasinya atau di sistem power atau dan lain sebagainya, ini nanti yang terprotek hanya E01-nya saja. Sementara untuk apa namanya, untuk steamnya tetap bisa lewat melalui bypass. Nah, yang seperti ini bisa saja nanti pada perkembangannya PNID-nya berubah. Seandainya ini ada perubahan, misalnya sudah tampak, Pak? Masih gambar yang sebelumnya nih. Misalnya pada perkembangannya filosofi prosesnya berubah, yaitu seperti ini. Nah, setelah ini dinyatakan disetujui, maka drawing ini nanti akan di-stem dengan statement for construction. Nah, setelah for construction ini selesai, maka nanti akan disiapkan yang namanya bill of material. Ini mungkin kami berikan contoh, Pak, untuk yang bill of material. Kalau di tempat kami formatnya kira-kira seperti ini, Pak. Tapi ini sebenarnya tipikal, jadi nanti mengikuti apakah nanti di tempat lain seperti apa, dipersilakan. Nah, ini di sini data-data yang di apa namanya, yang ditulis antara lain adalah line number-nya, kemudian kelas piping-nya, kemudian shape-nya, kemudian di sini juga deskripsi dari material yang akan dipergunakan. Misalnya dalam sistem tadi, misalnya diperlukan tentang apa namanya, thermowell. Ini di sini sudah diperbolehkan untuk memberikan spesifikasi yang jelas. Jadi misalnya manufaktur yang digunakan thermowell-nya milik siapa, kemudian misalnya menggunakan temperatur elemennya punyanya siapa yang digunakan, itu sudah bisa di sini. Jadi sudah tidak harus general lagi. Kemudian jika menggunakan control valve seperti apa yang digunakan, jumlahnya berapa dan sebagainya, termasuk rating kelas dan sebagainya. Di sini disebutkan dengan detail, Pak. Ini dokumen ini nanti yang akan digunakan untuk apa namanya, dicek di gudang apakah material-material tersebut ada semua di gudang atau di warehouse. Seandainya tidak ada, maka yang tidak ada tadi dimintakan statement dari warehouse atau kepala gudangnya. Kalau tidak ada, nanti apa namanya, dilanjutkan prosesnya untuk requisition. Ini di sini yang semuanya dimasukkan, Pak, bahkan sampai fitting pun juga dimasukkan, jadi sampai yang kecil-kecil. Seandainya ada baut juga digunakan seandainya. Cuman permasalahannya kadang seringkali di beberapa kejadian itu untuk pekerjaan instrumentasi dan pekerjaan piping dipisah, Pak. Jadi artinya itu kadang yang
sedikit membuat confuse karena bisa jadi nanti saling tunggu gitu. Misalnya kalau misalnya dilihat dari skopnya, misalnya pengadaan reducer jika diperlukan untuk misalnya diperlukan reducer piping itu nanti kadang bisa jadi akan terjadi dispute apakah sudah disiapkan oleh piping atau belum. Seandainya belum, nanti bagaimana. Jadi alangkah baiknya jika memungkinkan untuk satu proyek itu dijadikan satu. Jadi antara piping sama instrumentasinya semuanya dijadikan satu untuk bill of materialnya, sehingga nanti untuk kontrolnya itu lebih mudah. Baik, kemudian tadi sebagaimana sudah disampaikan di dalam flowchart, bahwasanya setelah bill of material, proses selanjutnya adalah yang kita lakukan adalah mengenai pembuatan support, kemudian piping work dan sebagainya. Di sini akan kami coba berikan contoh beberapa support yang ada di tempat kami, Pak. Mestinya tipikal, jadi hampir semuanya mestinya sama, Pak. Ini beberapa contoh support yang tipikal. Jadi diantaranya ada yang di-attach di pipa, di piping. Di sini ada juga bill of material. Jadi seandainya memang material tadi dihandle oleh teman-teman mekanik, maka mereka yang bertanggung jawab terhadap material ini. Tapi seandainya ini dijadikan satu dengan proyeknya instrumen tadi, ya ini bisa jadi di-attachkan di dokumen yang tadi, Pak. Ini contoh lain, misalnya ini dipasangnya di H-beam, Pak, di tempat kami ini di welding, langsung di weld ke ke H-beam gitu, Pak. Kemudian ini ada juga yang di attach ke konkret, jadi tergantung dari yang ada di situ. Kembali lagi kita juga masih harus memperhatikan masalah accessibility, kemudian maintainability dan sebagainya. Jadi pemasangan instrumentasinya sendiri, terutama kayak transmitter itu juga tetap harus mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Ini contoh-contoh tipikal untuk support dari instrumen. Mungkin hampir semuanya sama ya, Pak, ya, tipikal seperti ini. Kemudian selanjutnya, di sini juga nanti setelah support itu kita biasanya larinya ke isometrik, Pak. Nah, di sini kami share contoh gambar isometrik. Ini skopnya teman-teman piping, Pak, ini, Pak. Ini kita melihatnya dari tadi, Pak, dari line yang akan dilakukan pemotongan atau dilakukan modifikasi. Di sini seandainya ada pemasangan orifice, kemudian ada penambahan control valve dan sebagainya, maka nanti teman-teman dari piping yang akan menentukan kira-kira nanti metode pemotongannya seperti apa, pengelasannya bagaimana. Nanti tidak hanya teman-teman instrumen yang yang bekerja di sini, tetapi teman-teman instrumen mempunyai kewajiban memastikan bahwa posisi-posisi atau lokasi pemasangan dari alat-alat tersebut adalah tepat sesuai dengan yang ditentukan. Misalnya untuk orifice jarak dari elbow berapa, itu semuanya sudah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Demikian juga untuk pemasangan control valve, seandainya ada reducer dan sebagainya, apakah jaraknya sudah cukup dan sebagainya. Kemudian fluida yang digunakan, kembali lagi tetap melihat fluida yang melewati proses tersebut. Kemudian selanjutnya dokumen yang lainnya yang sama juga tentang tipikal, Pak, itu ada
tubing hookup atau piping hookup. Ini nanti kami coba sampaikan, misalnya untuk yang penggunaan untuk orifice tadi. Ini Pak, ini contohnya misalnya untuk aplikasi di untuk aplikasi untuk water, Pak. Jadi untuk water, maka untuk pemasangan tap point-nya untuk flow meter tipe differential pressure, maka dia menggunakan tap point yang di bawah. Jadi akan nanti piping-nya juga akan menyesuaikan seperti ini. Kemudian ini untuk steam. Jadi kalau di steam kan menggunakan tap samping, Pak. Kemudian kalau untuk gas, ini semua tentunya alasannya untuk alasan-alasan akurasi. Di antaranya kalau yang gas ini kenapa di atas, karena untuk menghindari terjadinya kondensat. Demikian juga kalau yang untuk steam ini biasanya untuk tipikalnya ada kondensat pot-nya Pak di sini Pak, di samping ini. Tapi pada perkembangannya sebenarnya kondensat pot sendiri tidak terlalu diperlukan, karena bisa saja hanya menggunakan T saja nanti dengan konfigurasi wet lag, yaitu untuk menjaga agar jangan sampai sensor dari transmitter kita nanti mengalami kerusakan akibat panas yang berlebihan. Untuk selanjutnya akan dibuat wiring diagram atau loop diagram. Ini mungkin juga tipikal. Nanti juga menyesuaikan dengan di setiap perusahaan bisa jadi berbeda untuk formatnya. Kalau di tempat kami formatnya kira-kira seperti ini. Ini untuk kasus yang indikasi saja misalnya. Seandainya ini misalnya untuk pressure transmitter dan dia hanya statusnya hanya indikasi saja, maka typical wiringnya ada kira-kira seperti ini, mulai dari field, kemudian marshalling cabinet. Ini menunjukkan alamat Pak. Jadi maksudnya ini terminal berapa, kemudian junction box-nya nomor berapa, kemudian dia masuk di marshallingnya di junction box nomor berapa, di marshalling nomor berapa, di terminal nomor berapa, dan seterusnya. Kemudian ada sinyal conditionernya menggunakan star. Ini karena pabrik lama, jadi kami menggunakan star 9601. Kemudian ini alamat di I/O-nya, kami menggunakan DC Sukugawa. Jadi di sini terlihat jelas lokasinya dia. Nanti ini bisa dilihat dicocokkan dengan untuk I/O assignment-nya. Ini contoh untuk I/O assignment. Mohon izin Pak, ganti-ganti Pak, karena banyak file PDF. Ini contoh untuk I/O assignment di Yokogawa System. Jadi misalnya tadi disebutkan node berapa, unit berapa, slot berapa. Anggap misalnya node 1, unit 2, slot 1. Kemudian di channel 10, itu nanti akan ketemu bahwa di sini ada 010 FT 007. Jadi itu adalah address untuk transmitter dengan tag name 010 FT 01. Di sini nama persen-persen AI1 ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah sebagai input, analog input 420 mA. Kemudian ring-nya sebagaimana di sini 12.000. Kemudian low-nya 0, engineering unitnya normal meter kubik per hour. Untuk I/O assignment. Kemudian berikutnya lagi perihal control drawing.
Nanti setelah IO assignment sudah selesai, Pak, kemudian akan dilanjutkan dengan pembuatan control drawing. Contoh tipikal seperti ini. Ini contoh control drawing yang menggunakan sistem PID, proportional derivative. Jadi ini contohnya adalah misalnya tadi dari FT007 ini diambil sebagai apa namanya proses datanya, kemudian kita masuk ke sini ada blok kalku radio 007, di sini ada pressure temperatur kompensasi, kemudian dia akan masuk sebagai input di PID-nya. Selanjutnya untuk set value-nya dia mendapatkan dari device lain, di sini ada dari FT005, kemudian dia juga ada pressure temperatur kompensasi. Output dari CPV-nya ini akan masuk menjadi set point untuk blok yang di sini untuk blok kontrol FC007. Selanjutnya output dari FC007 ini akan keluar ke control valve, misalnya di sini FV007. Ini semua nanti di-assign di IO assignment tadi, baik input maupun outputnya. Setelah nanti ini sudah selesai dikerjakan, maka selanjutnya seperti yang tadi sudah kami sampaikan di depan, maka kita akan sebaiknya mengisi yang namanya, kalau di kami ada yang namanya checklist, Pak. Ini kebetulan kami ada checklist yang kami ambil dari instrumen engineer handbook. Ini sebagai contoh. Di sini ada loop name. Ini loop name ini loopnya apa? Misalnya di sini dinamai additional flow control at new HE. Kemudian ini statusnya itu existing control system atau new control system. Kemudian control equipment type-nya seperti apa? Dia DCS atau PLC atau SIS atau yang lainnya. Input outputnya di sini di data. Kemudian sistem power, kemudian field instrument atau transmitternya apa, kemudian control valve jika ada apa, dan termasuk tipe dan sebagainya. Di sini yang dilakukan pengecekan adalah tagging tag dan tag number. Jadi tag numbernya sudah ada atau belum, sudah dilakukan pengecekan atau belum. Kemudian measuring ring-nya sudah sesuai atau belum. Kemudian engineering unitnya sudah sesuai atau belum. Kemudian accessibility, baik untuk pembacaan operator, nanti untuk pengoperasian dan maintenance sudah sesuai atau belum. Kemudian untuk tadi pekerjaan pipa, jika memang ada, misalnya ada pemotongan pipa, pemasangan flanges dan sebagainya, itu nanti ada pekerjaan pembersihan, diantaranya menggunakan packing flow, kalau yang selama ini kami tahu. Kemudian setelah semua dinyatakan bersih, nanti baru dilanjutkan pekerjaan instrumennya tadi. Jadi artinya bahwasanya sistem yang kita buat ini sudah benar-benar bersih, tidak ada potensi-potensi gangguan seperti gram-gram besi atau apa. Kemudian air jumping hookup-nya sudah terpasang dengan benar atau belum. Kemudian ada tightness test for instrument air tube. Nah ini menggunakan, kalau kami menggunakan snoop, Pak, snoop leak test itu, atau mungkin ada juga yang mengatakan menggunakan air sabun. Kemudian apakah elektrikalnya sudah terkonek dengan benar dan sudah cukup keras, karena kadang ini juga seringkali walaupun masalah sepele hanya 2 kabel tapi kadang bisa jadi masalah. Kemudian tipe of kabel dan taggingnya, ini peruntukannya adalah untuk addressing tadi, karena kami pernah ada kejadian kabel itu istilahnya cross, padahal sebenarnya tidak cross, kemungkinan salah pasang. Jadi suatu equipment misalnya dinamakan TI sekian itu untuk winding motor, nah itu mau dilakukan preventif, padahal itu semuanya masuk ke dalam trap system. Kemudian sudah dilakukan pengamanan, pada saat kabel tersebut dilepas ternyata trap. Ternyata setelah ditelusuri dokumennya keliru, Pak, bahwasanya penomorannya itu tidak sesuai dengan yang ada di dokumen. Nah itu sangat fatal karena bisa sampai mengakibatkan public trap. Kemudian dilakukan continuity dan continuity test jika diperlukan.
Itu terutama untuk kabel-kabel yang sudah cukup lama, misalnya sudah di atas 10 tahun, itu mungkin perlu dilakukan pengecekan continuity. Apalagi kalau misalnya kita melakukan modifikasi, itu seringkali kan kita menggunakan kabel spare. Nah, status kabel spare-nya sendiri ini bagaimana, apakah masih bagus atau tidak, sebaiknya dilakukan continuity. Kemudian pengecekan voltase ada drop atau tidak, pengecekan instrumen air pressure untuk kontrol valve. Kemudian pengecekan ini sebenarnya lebih digunakan untuk kalau yang menggunakan I2P converter. Jadi memastikan bahwasanya suplai udara ke kontrol valve ini cukup. Karena misalnya kita menggunakan 315 PSI, itu sebaiknya kan di standby-kan di sekitar 20 PSI untuk menghindari kurang respon yang lambat. Kemudian kami juga pernah ada pengalaman bahwasanya untuk valve dengan chamber tertentu yang cukup besar chambernya, yang memerlukan respon cukup cepat, itu kadang dengan sistem tubing yang setengah inci itu kadang tidak cukup. Jadi akhirnya diperlukan semacam buffer gitu. Jadi dibuatkan semacam tabung dari pipa, kemudian diberikan diisi dengan instrumen air. Jadi instrumen air yang didapat itu diperkirakan cukup untuk misalnya valve tersebut menghasilkan respon yang sangat cepat. Kemudian restroke, kemudian nanti ada yang diperlukan lagi juga kalibrasi untuk measuring device, kemudian dokumen restroke, kemudian DCS baik gambar maupun hardware assignment-nya, PLC juga ada. Kemudian apakah tadi drawing yang sudah di-assign tadi sudah di-load semua. Kemudian simulated functional test, ini biasanya untuk simulated functional test ini biasanya digunakan untuk untuk commissioning, jadi memastikan bahwa sistem tersebut sudah berjalan dengan benar. Jadi bisa dilakukan inject dari field, kemudian dibaca di DCS, kemudian atau bisa juga diberikan output dari DCS, MV dari DCS, kemudian dibaca di lapangan untuk kontrol valve-nya. Kemudian yang terakhir adalah installation conformity. Jika semuanya sudah selesai, Pak, kemudian kita akan sampai di dokumentasi, Pak. Jadi dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam pada saat sudah bekerja dinyatakan final. Di situ nanti ada yang namanya PNID S-Build. Jadi tadi PNID yang sudah dibuat pada saat for construction tadi, itu nanti juga masih ada kemungkinan ada perubahan, misalnya ada suatu dan lain hal yang harus dilakukan, dan nanti semuanya diupdate di PNID S-Build. Kemudian ada juga misalnya seandainya menggunakan Orifice calculation sheet-nya itu nanti juga diattachkan di situ. Kemudian datasheet jika ada. Kemudian untuk kontrol valve itu selain datasheet biasanya ada yang namanya part list, Pak. Jadi part list ini digunakan seandainya nanti diperlukan penggantian, seandainya ada kerusakan di kontrol valve tersebut. Misalnya seandainya diafram yang digunakan modelnya apa, tipenya apa, dan sebagainya, ukurannya berapa, materialnya apa. Demikian juga termasuk packing, kemudian kalau yang spring saya pikir jarang melakukan penggantian. Trim masih pernah melakukan penggantian, misalnya plugnya tipenya apa, kemudian ininya dan sebagainya, itu nanti itu diperlukan. Kemudian ada data lagi kalibrasi dan loop installation inspection. Nanti akan coba kami sampaikan di sini. Mungkin yang pertama untuk PNID S-Build-nya dulu. Nanti kira-kira seperti ini, Pak. Jadi saat sudah dilakukan pekerjaan dan dinyatakan selesai, maka PNID akan diterbitkan dengan status S-Build. Jadi artinya ini adalah sudah sesuai seperti yang terpasang kenyataan di lapangan. Nah, ini status S-Build ini sangat penting karena
ini adalah final dokumen yang akan digunakan untuk update di PNID yang berikutnya. Selanjutnya, tadi yang sudah kami sampaikan, ada beberapa dokumen, misalnya revise calculation sheet, ini contoh saja, Pak. Kalau di kami menggunakan ini, Pak, untuk standar kalkulasinya menggunakan ISO 5167, Pak. Di sini kalau kita sudah punya dokumen ini seandainya memang suatu saat ada masalah, misalnya Orifast itu kan bisa saja aus atau mungkin juga bengkok karena fluida proses, itu nanti kita bisa melakukan fabrikasi sendiri karena di sini kita sudah punya inset diameter dan sebagainya. Terus mungkin yang dulu pernah kayak ada kejadian bahwasanya perihal outset diameternya, Pak. Outset diameter itu kalau misalnya dimasukkan itu inset diameternya pipa, itu nanti akan jadinya flame-nya orifice-nya akan masuk, Pak. Jadi kalau outset diameter dari orifice itu sebaiknya menggunakan data flanges-nya, Pak. Jadi menggunakan data bautnya itu di ujung bautnya itu berapa, itu yang dipakai sebagai outset diameter dari orifice. Sementara untuk idenya tetap menggunakan sebagaimana yang ada di kalkulasi. Kemudian selanjutnya, selain itu nanti tadi yang untuk control valve, ini ada contoh perihal part list. Ini contohnya, Pak. Jadi misalnya untuk tadi kita ambil contoh FV007. Di sini ada datasheet. Dia tipenya apa, berapa inci, rating berapa, temperatur dan pressure untuk operatingnya berapa, kelas berapa, kemudian dia tipenya apa, menggunakan flanges atau welding dan sebagainya, itu nanti kelihatan semua. Terus kemudian juga ada kalkulasi-kalkulasi, dia di kondisi minimum, normal, maksimum, ada CV dan sebagainya. Terus kemudian dia juga tipenya seperti apa, apakah dia linear atau equal percentage dan sebagainya, juga ada keterangannya semua. Kemudian juga termasuk material. Nah, material ini sangat menarik karena seandainya memang mau melakukan menggunakan misalnya mau membuat spare untuk peralatan trimnya ini, sebaiknya pada waktu baru itu langsung dibuat gambarnya dulu sebelum diinstal, kemudian baru ini bisa dicontek untuk bikin untuk bikin trim, misalnya plug, kemudian stem dan sebagainya. Kemudian di sini ada part list. Nah, ini juga sangat penting karena beberapa kejadian kami pernah beli control valve itu tidak ada part list-nya, jadinya akhirnya kesulitan pada saat terjadi masalah di valve tersebut. Kita untuk o-ring gasketnya aja kita nggak tahu itu materialnya apa, diameternya berapa, jadi akan sangat sulit. Walaupun kalau yang untuk grand packing itu kita bisa menggunakan yang universal, misalnya menggunakan grafit atau apa itu yang bisa dipotong-potong, tapi ya tetap saja itu kurang pas, karena seharusnya kalau misalnya ada part list-nya itu akan sangat memudahkan kita kalau seandainya mau melakukan pengadaan lagi. Dan yang paling penting itu sebenarnya di trimnya, karena seandainya memang suatu saat ada kerusakan, entah itu kebocoran atau terjadi erosi atau kejadian-kejadian lain seperti kavitasi atau apa, itu seringkali kita akan sangat kesulitan seandainya kita tidak punya part list ini. Kemudian selanjutnya ada lagi tentang data kalibrasi atau function test. Ini mungkin saya akan berikan contoh untuk function testnya saja. Jadi ini satu loop langsung dites jadi satu. Ini contohnya masih kami menggunakan FT7 tadi. Jadi ini sinyal diinjek dari lapangan, Pak. 420 mA, diambil di tiga titik, di 0, 50, dan 100. Kemudian dibaca di indikasi DCS-nya berapa, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum.
Kemudian sama untuk control valve-nya, karena tadi juga ada output berupa control valve, maka dilakukan injek dilakukan simulasi juga. Seandainya diberikan sinyal dari dalam 420 mA, apakah dia sudah sesuai fungsinya, apakah sudah sesuai atau belum, harusnya dia statusnya di mana, 4-nya di open atau di close. Nah, itu nanti seandainya ada kesalahan atau ada sesuatu yang tidak berfungsi dapat kelihatan di sini, Pak. Ini salah satu contoh untuk quality control. Kemudian selanjutnya mungkin ini ada beberapa foto, Pak, yang ini contoh seperti yang tadi kami sampaikan. Ini untuk aplikasi di Steam. Ini biasanya seharusnya ini menggunakan kondensat pot, Pak. Tapi ini pada kenyataannya kami bisa menggunakan Pi saja. Dan ini fungsinya adalah untuk mengisi lag-nya, Pak. Ini kita konfigurasi dengan white lag. Tadi yang seperti sudah kami sampaikan, ini untuk menghindari terjadinya overheating di kapsulnya, di sensornya. Jadi ini kita isi dengan air. Kemudian nanti kami melakukan zeroing pada saat kondisi hot. Jadi pada saat sudah online, kemudian kondisinya sudah normal, temperatur dan pressure sudah normal, itu kita lakukan zeroing lagi di transmitternya. Nah, ini juga tadi untuk tentang accessibility dan maintainability. Jadi bahwasanya setiap peralatan itu memang harus bisa diakses dan bisa di-maintain. Jadi hanya jangan sampai ada peralatan yang nyelempet, kalau bahasa Jawa, posisinya tidak sulit untuk dijangkau. Kemudian mungkin ini kalau dilihat kenapa kok digunakan plastik, Pak? Karena tempat kami hujannya sangat kalau lagi hujan sangat intensitas airnya sangat tinggi. Jadi beberapa kasus pernah kejadian transmitter ini keisi air, Pak. Jadi pernah waktu itu dilakukan beberapa modifikasi, pernah kami buatkan semacam cover gitu dari aluminium, dari plat aluminium, tapi ternyata tidak efektif juga, dan akhirnya yang dilakukan adalah menggunakan plastik saja, relatif lebih efisien. Ini juga beberapa contoh instalasi. Ini flow transmitter juga, tipe yang digunakan adalah DP. Bedanya manifoldnya di sini ada 3, itu ada untuk equalize, kemudian ini untuk proses dua-duanya, untuk low side sama high side. Untuk yang ini untuk pressure transmitter, ini menggunakan tipe manifold yang block and bleed. Jadi yang satu connect ke proses, yang satu untuk ke venting. Kemudian ini untuk control valve-nya, ini contoh juga control valve. Ini sudah kami lakukan modifikasi, Pak. Ini kita menggunakan 2 solenoid untuk menambah kehandalannya. Mungkin demikian, Pak, untuk bibliografinya. Kami menggunakan beberapa referensi, di antara Instrument and Automation Engineers Handbook, 5th edition, volume 1, Measurement and Safety, Litak 2017. Kemudian Lurgi Technical Data Book 7, Instrumentation, volume 9, 10, 19, 29, 30, dan 43. Kemudian Lurgi Technical Data Book bersama bawah. Demikian dari kami, Pak. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih, Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiwono atas paparannya tentang proses pemasangan instrumen. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan bagi yang akan bertanya bisa diketikkan ya di chat box. Silakan, atau mau disampaikan secara langsung bisa angkat tangan. Sambil menunggu pertanyaan yang muncul, mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu ya. Tadi Pak Budi menyampaikan ini pemasangan instrumen ini merupakan pekerjaan yang rutin gitu. Ini apakah dalam yang selalu ada itu ya, artinya nggak tahu ini bulan atau 6 bulanan atau tahunan ini tentang pemasangan instrumen di pabrik ini, Pak?
instrumen installation ini kalau misalnya kita artikan secara project itu artinya mungkin pemasangan loop, Pak. Tapi kalau misalnya device-nya, misalnya kayak transmitter atau mungkin control valve, itu mungkin kan ada pemeliharaan rutin, Pak. Misalnya tahunan. Itu dalam turnaround atau shutdown pabrik, itu biasanya kan transmitter dilakukan kalibrasi. Bisa juga transmitternya dikalibrasi in situ. Jadi itu nggak ada masalah karena cuma tinggal lepas cuping dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun juga, seandainya pun itu hanya lepas cuping kemudian install lagi, seandainya ada kelalaian di situ, misalnya contohnya lag tadi, lag harusnya wet kemudian dibiarkan kosong jadi dry, itu nanti kan pengukuran jadi akan bermasalah Pak pada waktu pengukurannya Pak. Jadi kami pikir itu sesuatu yang cukup rutin, jadi ya memang belum lagi kalau misalnya kalibrasinya diharuskan di take out. Jadi ada juga kan Pak, misalnya hand pump-nya mungkin tidak cukup pressure-nya atau mungkin memerlukan fluida tertentu, jadi tidak boleh menggunakan misalnya high pressure, tetapi untuk servis oksigen otomatis kan tidak bisa menggunakan hand pump yang menggunakan oli Pak. Jadi mau tidak mau harus di take out, dibawa ke workshop untuk dilakukan kalibrasi dengan menggunakan nitrogen Pak. Jadi ya seperti itu Pak. Ya, ya. Kalau seperti kalibrasi itu semua dikalibrasi di lapangan ataukah ada juga yang kan ada memerlukan layanan kalibrasi keluar ya gitu ya Pak? Kalau untuk selama ini kami menggunakan pihak ketiga Pak untuk kalibrasi karena kan di tempat kami untuk teman-teman instrumennya sendiri tidak banyak jumlahnya, jadi lebih dan pada saat turnaround itu relatif banyak pekerjaan, jadi kita pihak ketiga kan kemudian dengan supervisi dari teman-teman instrumentasi. Nah itu tadi seperti yang tadi kami sampaikan, untuk beberapa pekerjaan kalibrasi memang bisa dilakukan in situ. Jadi contohnya misalnya walaupun high pressure tapi kalau misalnya dia servisnya yang tidak terlalu tidak terlalu krusial, contohnya misalnya BFW pump, misalnya untuk sistem BFW atau boiler feed water, itu seandainya pun pressure-nya cukup tinggi, mungkin sekitar 100 bar atau apa, itu kan masih bisa menggunakan hand pump yang oli itu Pak. Tetapi mungkin di satu sisi walaupun itu pressure rendah, misalnya untuk servis oksigen, itu kan tidak mungkin menggunakan hand pump Pak. Jadi akhirnya yang seperti itu kita take out, kita bawa ke workshop, kemudian kita lakukan kalibrasi dengan menggunakan fluida khusus, misalnya menggunakan nitrogen, menggunakan gitu. Kalau ini tadi kan prosedur pemasangan yang bakunya ya, artinya siapapun mungkin kontraktor atau mungkin juga internal dari Kaltim Metanol ini mau masang instrumen itu harus menggunakan pedoman itu ya. Benar Pak, ini kan best practice Pak. Jadi maksudnya yang selama ini kira-kira paling relevan lah untuk digunakan. Jadi kami mensarikan itu dari beberapa narasumber, diantaranya dokumen-dokumen lurgi tentunya. Karena untuk mempelajari dokumen lurgi itu kan banyak Pak. Jadi itu juga pelan-pelan satu-satu sampai akhirnya didapatkan format yang kira-kira seperti itu. Nah ini ada pertanyaan muncul, ditunggu ya pertanyaan-pertanyaan ini ya dari Pak Hindra Marluga Jayatan. Saya ingin bertanya ketika PNID sudah ada dan sudah di-approve untuk BOQ, apakah sebaiknya dibuatkan hookup drawing kemudian dibuat BOQ karena dari hookup drawing akan mempresentasikan cara install instrumen dan letak pemasangannya di pipa atau tangki. Terima kasih. Begini, mungkin kalau di PNID itu kan sebenarnya skematis Pak, jadi bukan menunjukkan dimensional. Jadi PNID itu lebih menunjukkan ke lokasi-lokasi. Jadi posisi misalnya ya tadi kami sampaikan, ini control valve dipasang sebelum bypass atau control valve dipasang setelah bypass. Jadi itu nanti artinya lokasinya saja, posisinya saja, tapi tidak menunjukkan secara dimensi. Nah, perihal untuk
hookup sendiri juga sebenarnya juga sama, karena di dalam hookup itu tidak ada menunjukkan perihal dimensi. Jadi hanya menunjukkan bahwasanya misalnya di hookup antar flow meter menggunakan orifice, menggunakan tab bawah misalnya untuk atau tab samping untuk steam. Nah, posisi dari transmitternya sendiri itu tidak selalu harus mepet dengan posisi tap point-nya, Pak. Nah, tadi disesuaikan dengan accessibility tadi. Apakah itu nanti kalau misalnya ditaruh di tempat tertentu, itu nanti bisa yang pertama, kalau itu nanti dimasukkan dalam logsheet, kan biasanya ada displaynya, Pak. Kalau memang display itu masuk ke dalam logsheet, apakah itu nanti cukup aksesibel untuk teman-teman operator, misalnya untuk melakukan logsheet. Kemudian untuk teman-teman maintenance, apakah itu nanti cukup ada akses untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang misalnya melakukan kalibrasi, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan seandainya ada masalah di transmitternya dan sebagainya. Jadi sebenarnya prepare untuk masing-masing itu sebenarnya bisa bersamaan, karena PNID seandainya pun ada perubahan, hookup itu tidak harus berubah gitu loh. Kan misalnya tadi hookup menyatakan dari flanges, dari orifice menggunakan tap point samping untuk steam, kemudian ditarik ke transmitter. Itu seandainya pun ada perubahan lokasi, misalnya flow meternya berubah dari misalnya sekian mili dari elbow, kemudian digeser sampai jadi sekian mili ke elbow, itu tidak ada masalah, hookupnya tetap aja nggak harus berubah. Kecuali yang perlu detail itu di sini teman-teman piping, Pak, yang isometrik itu tadi, Pak. Jadi kalau isometrik tadi itu memang sangat detail. Jadi misalnya pipa itu misalnya ada salah motong, itu akan sangat bermasalah, karena bisa jadi nanti kalau sampai tekor kan susah, Pak. Kalau misalnya tekornya cuma 20 mili atau 20 mili kan masih bisa ditarik, ya misalnya 200 mili gitu, 20 cm. Itu kan susah, Pak. Mau ditarik nanti mau distres, kalau misalnya mau ditambah nanti jarak pengelasannya terlalu dekat. Jadi yang sebenarnya yang sangat perlu berhati-hati di sini di isometriknya malah. Kalau yang hook up wiring, kemudian hook up tubing dan sebagainya itu bisa dikerjakan paralel. Jadi seandainya pun nanti ada perubahan di dalam PNID-nya, misalnya PNID yang di for approval tadi ada perubahan untuk construction-nya, bahkan nanti ada perubahan juga sampai di S-build-nya, itu kami pikir nggak akan ada masalah. Baik, berikutnya dari Pak Ismail Ibrahim. Apakah pengecekan wiring atau kabel itu dicek satu persatu? Begini, kalau kalau misalnya untuk memastikan kualitas itu sebenarnya kan kalau continuity test itu kan sangat sebentar, Pak. Itu tinggal dicek ohmnya itu aja sudah selesai. Cuman kalau memang memerlukan pengecekannya lebih lanjut, misalnya ini kabel sudah lama gitu, misalnya sudah tarikan lama atau dan sebagainya, dikhawatirkan namanya spare itu kan misalnya saat ini yang sudah terpasang itu harusnya kalau di data yang lama, misalnya untuk suatu junction box itu biasanya kan ada 16 pair, Pak, ada 32 kabel. Itu misalnya yang dipakai spare itu misalnya kabel nomor 21 sampai 32, 22 sampai 32 gitu misalnya, ada 5 pair gitu. Nah, ini akan yang memerlukan perhatian khusus ini jika suatu saat ternyata kita buka junction box tersebut, ternyata ada tengah yang kosong, misalnya nomor 9, 10 ternyata kosong, kemudian dia sudah pindah ke misalnya tadi 2, 1, 2, 2, 3-nya sudah jadi terisi. Itu kita justru harus berhati-hati, jangan sampai nanti yang kita gunakan itu adalah kabel yang sebenarnya sudah bermasalah. Contohnya di tengah-tengah tadi kan bisa jadi dilakukan penggantian, dipindah di switch posisinya dikarenakan mungkin ada masalah entah putus entah apa. Nah, itu makanya diperlukan continuity test. Jadi artinya tidak harus satu-satu, karena kalau satu-satu ya cukup panjang. Satu-satu itu dilakukan pada saat kita narik baru, Pak. Jadi misalnya kita buat satu junction box baru 16 pair, itu semuanya kita continuity. Jadi QC-nya QC di awal. Nanti kalau sudah berjalan ya kita asumsikan semuanya dalam kondisi baik, kecuali yang tadi yang disuspek kira-kira ada bermasalah gitu saja. Demikian, Pak. Terima kasih.
masih mute Pak Edi. Maaf. Berikutnya pertanyaan dari Pak Ferry. Ya. Ini ada 3 pertanyaan nih Pak. Saya bacakan satu persatu Pak. Yang pertama, setelah instalasi commissioningnya yang bertanggung jawab itu siapa ya Pak? Apakah cukup engineer, chief engineer, supervisor atau manager? Kalau itu tergantung dari kebijakan perusahaan kami pikir Pak. Jadi apa namanya? Kalau tadi untuk PNID itu levelnya sampai dengan manajer, tetapi kalau untuk apa namanya untuk commissioning kadang cukup sampai level section manager cukup Pak. Jadi kepala bagian cukup Pak. Jadi tergantung dari masing-masing perusahaan. Ya, nomor 2. PLC-nya input outputnya berapa dan mereknya apa Pak? Kami pakai Hima. Oh, Hima ya. Itu yang apa untuk proses kontrol atau safety ini Pak Hima ini? Untuk SIS Pak, Safety Instrumented System. Baik. Ada juga kami menggunakan apa DCS kami Yokogawa itu bisa juga difungsikan untuk PLC sebenarnya. Karena kami juga pernah melakukan apa ya retrofit atau apa ya gitu ya nama proyeknya ya agak membingungkan karena waktu itu kan awalnya itu dari PLC kemudian kita ganti menggunakan DCS menggunakan Yokogawa itu plan klorin Pak kami melakukan penggantian. Baik. Pertanyaan nomor 3, bagian instrumen apa yang setelah instalasi itu pernah muncul masalah? Yang pertama kali misalnya setelah sekian hari, minggu atau bulan. Terima kasih Pak. Harusnya ya jangan ada masalah makanya di QC. Jadi apa namanya? Jadi perlunya QC tadi di situ Pak. Kalau misalnya mungkin kami perlu sharing ya. Jadi kami mungkin kemarin sudah pernah kami sampaikan juga ke Pak Edi bahwasanya dulu kami itu kalau melakukan penggantian trim control valve itu kami tidak melakukan QC. Jadi resikonya apa? Resikonya masalahnya tidak selesai Pak. Kenapa? Karena ya tanpa QC kita tidak tahu apakah plug itu sudah duduk beneran ke seat atau tidak. Kemudian apakah ada hal-hal lain yang kita tidak perkirakan itu kira-kira ada atau enggak. Yang paling fatal contohnya misalnya itu tadi. Contohnya pada saat penggantian trim atau mungkin repair trim dan sebagainya seandainya memungkinkan. Nah itu kalau misalnya tidak dilakukan QC, misalnya contohnya yang gampang dilakukan kontak test itu saja, itu otomatis kan ada potensi seandainya masalah awalnya itu bocor, kan tetap saja bocor seandainya valve-nya gantung. Atau bisa jadi kalau misalnya stroke-nya kepanjangan, bisa jadi nanti stemnya bengkok, Pak, kalau misalnya sampai seperti itu. Jadi kami pikir untuk ini ya sedapat mungkin ya jangan sampai ada masalah, makanya kita upayakan bagaimana caranya supaya besok kita kendalikan dengan melakukan function test, kemudian kita kendalikan dengan melakukan kalibrasi, kita kendalikan dengan melakukan restroke, kita kendalikan dengan melakukan function test dan sebagainya. Baik, berikutnya dari Pak Lukman. Apakah kabel sinyal multipair conductor itu perlu juga dites insulation resistannya atau maker? Terima kasih. Kalau untuk yang apa namanya 0.75 kayaknya jarang Pak di maker Pak. Yang biasa di maker itu punyanya elektrik Pak. Untuk yang misalnya solenoid itu kadang dilakukan maker. Tapi kalau yang untuk yang kabel instrumen yang 0.75 mil itu jarang Pak. Paling yang dilakukan hanya continuity aja. Baik. Berikutnya dari Pak Adi Nur Huda. Pak, grounding untuk instrumen seperti apa ya? Ketentuannya seperti apa? Perihal grounding. Grounding itu ada di beberapa tempat Pak. Jadi misalnya di junction box-nya sendiri sudah dilakukan grounding. Kemudian di kabinet-kabinet itu juga dilakukan grounding. Jadi artinya untuk groundingnya sendiri sebenarnya kalau ini tergantung dari apa namanya dari desain awal pabriknya Pak. Jadi kalau di kami ada grounding di junction box, kemudian ada grounding juga di apa namanya di MCC, kemudian ada juga grounding di kabinet Pak. Untuk yang di transmitter tidak pernah, karena kami menggunakan sistem two wire Pak.
Baik, berikutnya dari Pak Hendra Marluga Jayatan lagi ya. Terima kasih atas penjelasannya. Clear Pak. Izin bertanya lagi Pak, untuk instrumen flow meter atau instrumen yang harus menggunakan kabel shielded, apakah shieldednya di field dikoneksi ke instrumennya dan di panel dikoneksi juga? Atau di panel dikoneksi dan di field tidak dikoneksi? Itu dulu Pak. Ini nanti ada ini lagi Iya. pertanyaan berikutnya Kalau lagi. yang shielded ya di-connect. Kalau yang shielded di-connect dua-duanya, Pak. Dua-duanya ya Pak ya? Iya, kalau shielded. Tapi kalau misalnya tidak ya enggak. Kami sering menggunakan untuk flow meter itu hanya dua wire, Pak. Sering kami gunakan, Pak. Kami jarang Oke, baik. menggunakan shielded. Berikutnya, apakah grounding box untuk kontrol seperti panel PLC, DCS, dan lain-lain memakai grounding terpisah dengan power? Terima kasih. Groundingnya apa namanya, sistemnya kalau di kami ya itu Pak, dari panel langsung ke ini Pak. Kalau dengan sistem elektrikalnya terpisah Pak. Jadi apa namanya, untuk yang elektrikalnya ada grounding sendiri, kemudian untuk panelnya sendiri ada grounding sendiri Pak. Baik, berikutnya dari Pak Ismail Ibrahim lagi. Apakah kalibrasi online untuk level drum tadi sering dilakukan? Apakah ada pengaruh dengan tidak terpasang kondensat pot pada level drum tadi? Ini yang untuk flow meter ya Pak ya? Yang flow meter. Ini nggak tahu nih apa kaitannya dengan flow meter. Mungkin nggak Transmitter flow kait meter lagi. mestinya ya. Ya. Jadi begini, tidak adanya kondensat pot itu tidak mempengaruhi pembacaan. Jadi kami pastikan bahwasannya hanya dengan menggunakan T saja itu cukup Pak. Selama apa namanya, selama leg-nya dipastikan terisi ya. Jadi maksudnya pada waktu kondisi masih dingin itu kita isi dulu leg-nya, kita konfigurasi dengan wet leg tadi. Nah kemudian kita zerokan, itu di situ kita lakukan zero. Kemudian nanti pada saat sudah kondisi hot, sudah panas, itu kan bisa saja nanti temperaturnya berubah Pak, temperatur airnya Pak. Nah itu kita lakukan zero lagi. Sebenarnya itu untuk berjaga-jaga saja sih, seandainya pun ada perubahan sebenarnya biasanya nggak terlalu banyak. Tapi itu untuk memberikan akurasi saja, dan itu apa namanya, hanya dilakukan ya yang pertama kalibrasi itu kan dilakukan kan jika diperlukan Pak. Yang pertama jika diperlukan, artinya diperlukan itu disuspek ada ketidakcocokan pembacaan. Ketidakcocokan pembacaan itu dari mana? Itu biasanya nanti yang menganalisa teman-teman dari proses. Misalnya tadi tentang steam balance-nya kok tidak cocok gitu. Mungkin mereka akan minta untuk dilakukan misalnya untuk apa, flow transmitternya apakah perlu dikalibrasi atau tidak. Itu nanti dari sana dulu Pak permintaannya Pak. Nah, untuk perihal yang untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya ada juga yang bisa dilakukan. Misalnya kalau selama itu tidak dirasa mahal Pak, itu untuk pengukuran-pengukuran tertentu yang sangat kritikal itu menggunakan model select middle Pak. Jadi kita pasang 3 transmitter, membaca pengukuran yang sama, misalnya dikasih nama A, B, C, kemudian itu nanti kita ambil nilai tengahnya Pak. Nilai misalnya A menunjukkan 50, B 51, C 52, maka yang diambil sebagai pengukuran adalah 51. Itu menggunakan teknik seperti itu Pak. Itu akan sangat membantu dan itu bisa memperpanjang masa kalibrasi. Jadi serta masa preventifnya juga bisa diperpanjang karena apa? Pada saat kita sudah menggunakan metode 3 ini, seandainya satu gagal pun tetap nggak ada masalah. Jadi device bisa kita runningkan dengan model run to failure seperti itu Pak. Itu akan lebih mudah, lebih murah untuk biaya maintenance-nya Pak. Baik, ini komentar dari Pak Ismail ya. Untuk materi yang ditampilkan ada beberapa file PDF yang belum ada katanya nih Pak. Ini mungkin nanti bisa di-share ini ya Pak ya. Ya, Pak tadi sebagian kami lewati Pak. Iya, ya. Baik, ini ada lagi muncul pertanyaan ya sambil nunggu yang lain, waktunya masih cukup banyak. Ini dari Pak Dai Ahmad.
Izin bertanya Pak Budi, jika junction box menggunakan material GRP non metal, apakah perlu di-grounding ke structure atau earth? Kalau non metal mestinya enggak loh Pak. Kan sudah sudah aman itu Pak. Jadi yang biasanya yang memerlukan grounding itu kalau misalnya junction box yang kalau di kami yang banyak itu di kompresor Pak. Di area kompresor, di area turbin itu menggunakan metal, itu mereka perlu grounding. Tapi kalau yang di lapangan yang menggunakan material semacam plastik itu tidak Pak, tidak ada grounding. Kalau tadi pertimbangannya ada junction box yang metal sama non metal gimana? Ada ininya aturannya enggak? Kalau aturannya kok kami juga belum terlalu paham Pak. Tapi yang kami tahu di lapangan bahwasanya untuk yang area-area kompresor itu setahu kami untuk yang vibration probe itu Pak. Kami kurang tahu apakah itu nanti ada hubungannya dengan interferensi atau apa, kami juga kurang tahu, tapi aplikasinya seperti itu. Jadi untuk yang di area-area kompresor, area-area turbin, terutama untuk yang probe vibrasi itu menggunakan metal Pak. Sementara kalau yang di lapangan seperti untuk transmitter biasa itu kami menggunakan material plastik. Baik. Masih adakah pertanyaan yang akan disampaikan? Mungkin pertanyaan secara langsung. Nah, ini kita buka ini, silakan mau disampaikan secara langsung. Silakan. Baik, kalau nggak ada, kita akhiri ya nih ya acara sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik Fisika BI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Budi Wono yang sudah menjelaskan masalah instalasi instrumen dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan instalasi instrumen. Terima kasih pada Pak Hildiansyah yang juga sudah menyampaikan sistem hari ini. Terima kasih pada Ibu dan Bapak sekalian yang sudah bergabung di acara sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita minggu depan ya. Mungkin kalau minggu depan itu ada liburnya ya. Jadi mungkin minggu depan mungkin hari Selasa saja itu barangkali. Baik, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Maaf atas segala kekurangan Pak ya. Misalnya ada yang salah-salah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masih baik. Terima kasih. Terima kasih.